Halo teman-teman, maaf lama baru bisa bikin video lagi. Memang agak sibuk ya di kerjaan dulu. Nggak pernah upload lagi. Ini mau saya coba upload kembali. Ini kondisi akuarium saya sekarang. Ini air udah mungkin 4 bulan mungkin udah belum ganti. Saya mau cerita sedikit soal ikan yang buat bersihin lumut. Biasanya orang-orang pakainya ikan sai atau cai, kalau enggak ikan sapu-sapu. Saya punya pengalaman, saya pakai ikan cai itu yang warnanya kuning, albino seperti ini. Sebentar, nggak kelihatan ya. Nah itu, ini nih ikannya. Ikan saya yang pertama itu udah gede banget, udah hampir sejempol lebih besarnya. Sekarang ikannya saya pisah, saya taruh kolam karena dia, saya rasa agak mengganggu diskusi ya kalau malam hari, karena aktifnya lebih ke malam hari. Terus kalau udah besar itu dia udah kurang aktif, nggak kayak waktu kecil. Kalau dia masih kecil dia masih aktif berenang sana sini, makanin lumut yang ada di akuarium, dia lebih aktif. Kalau udah besar dia lebih banyak diem, aktifnya malam. Terus udah suka makan pelet juga malah, jadinya tambah besar, tambah cepat besar. Akhirnya yang besar saya pisah, saya beli yang baru, yang kecil ini. Lihat dia lebih aktif, dia ke sudut-sudut akuarium dia puterin. Terus sama satu lagi saya nambah ini, nah ikan sapu-sapu ini dulu juga udah punya waktu kecil kayak gini. Dia mau muter-muter makanan lumut di kayu, di daun-daun, itu lebih lincah. Tapi kalau udah besar dia cuma ngumpet, terus malah ganggu ikan diskus. Kadang dia ngejar-ngejar diskus, kadang nempel di badannya. Besoknya biasanya badan diskus ada ya bekasnya, bekas kayak luka itu, sisiknya kayak terkelupas. Saran saya kalau udah besar lebih baik ikan-ikan jenis ini, yang jenis-jenis alga eater ini, lebih baik diganti dengan yang lebih kecil lagi. Yang udah besar lebih baik dipisah, mending beli baru lagi yang agak kecil. Jadi dia fungsinya juga lebih terasa untuk membersihkan lumut. Dia lagi makan lumut di atas daun, di kaca gitu. Kalau udah besar nggak gitu, dia cuma diam di pojok gitu. Aktifnya malam hari, malah gangguin diskus yang lain. Kalau udah besar lebih baik dipisah. Sama ikan redfin juga nggak cocok saya rasa. Saya juga punya redfin dulu, udah saya pisah juga. Kadang juga nakal ke diskus, kurang cocok. Yang paling cocok yang digabung buat sama ikan diskus itu memang ikan ini, jenis tetra, neon tetra, kardinal tetra, karena dia kalem, kecil juga. Saya punya tetra 20 lebih, yang kardinal sekitar 10 kayaknya. Saya campur sama yang pink ini, ikan zebra. Tadinya 5 udah tinggal mati satu, tinggal 4 zebranya. Ini heater udah berapa bulan nggak pernah saya nyalain. Ya memang suhunya lebih stabil sih, karena saya pakai ada termometer di situ. Ini anubiasnya udah tambah tinggi.
Banyak yang tanya saya pakai CO2 apa enggak, saya nggak pernah pakai CO2, saya biarin aja seperti ini. Sama banyak yang tanya jenisnya apa, ini jenisnya anubias, ini anubias, ini anubias. Kalau yang ini banyak yang nanya juga, yang apa namanya, yang akarnya panjang itu apa namanya, saya juga nggak tahu. Saya beneran nggak tahu nama tanamannya apa ini. Saya cuma ngambil ini, asal ngambil aja di toko ikan hias. Biasanya mereka jualnya per pot yang kecil itu, kayak silinder. Saya cuma beli satu pot, terus saya pisah ada 3, akhirnya jadinya seperti ini. Saya pisah-pisah, dia mekar-mekar lagi, daunnya bertambah terus. Saya benar-benar nggak tahu namanya. Mungkin kalian cuma bisa screenshot aja gambar ini, terus kasihkan ke tukang hias, toko ikan hias atau toko aquascape yang seperti ini ada apa enggak gitu. Karena saya nggak tahu namanya beneran. Ikan diskus saya mungkin sekarang udah nggak tahu berapa ini. Saya nggak pernah ngukur ukurannya sih. Mungkin udah 2,5 atau 3 inch. Yang paling besar yang ini, leopard, mungkin sekitar 4 inch. Sanora, golden, Pigeon, sparkle, red melon. Banyak yang nanya juga ukuran akuarium saya. Akuarium ini panjangnya 100 cm, 1 meter, lebarnya 40 cm, tingginya 50 cm. Kacanya pakai yang 5 mili. Kalau mau bikin, saran saya yang 8 mili, jangan yang 5 mili. Ini saya kesalahan waktu pertama bikin 5 mili, pecah. Masih ada bekasnya, itu baret sepanjang kaca. Itu yang kaca belakang. Akhirnya saya tambahin kaca lagi depannya, saya tutup. Nggak saya buka, cuma saya tambahin kaca depannya aja. Saya lem lagi. Alhamdulillah sampai sekarang masih aman. Dalam 3 bulan ini, 3-4 bulan ini saya nggak pernah ganti air. Saya cuma ganti filter atas saja, itu kaca busanya aja. Yang di dalam sini nggak pernah saya ganti, nggak pernah saya apa-apain, malah udah kotor banget. Tapi saya agak males ya, malah mungkin bakteri pengurainya malah tambah banyak. Kalau dibuang malah sayang. Alhamdulillah ikannya masih sehat-sehat. Saya kalau lebih sering ganti air malah kadang lebih suka sakit, nggak tahu kenapa. Karena ikannya lebih sering adaptasi jadinya kalau ganti air. Saya memang targetnya sebulan tetap ganti air minimal 20% dari akuarium ini. Tapi karena memang waktu saya lagi sibuk di kerjaan, jadi malah sampai 4 bulan ini belum saya ganti. Tapi alhamdulillah masih sehat ya kan. Jadi saya tunda dulu ganti airnya. Lagi musim hujan juga, kadang saya pakai air sumur, karena kadang takutnya kecampur air hujan jadi nggak bagus airnya. Kadang butek juga. Nih kalian lihat,
ikan-ikan yang alga eater ini lebih aktif kalau masih kecil. Kalau udah besar dia kebanyakan dia mengumpat mengganggu ikan yang lain. Apalagi ya biasanya pertanyaan yang sering muncul, saya lupa malah nama tanaman itu, ukuran akuarium, CO2 apa enggak, sama arang aktif. Arang aktif biasanya udah dijual di toko ikan hias, nggak perlu kita bikin sendiri, udah ada. Tapi sekarang saya nggak pernah pakai lagi. Itu saat-saat awal aja. Kalau kalian mau pertama kali bikin akuarium, mungkin bulan pertama pakai arang aktif atau zeolite nggak apa-apa. Habis itu angkat aja, karena takutnya kadar jenuhnya udah full, malah racunnya terlepas lagi. Kalau udah sebulan mending diangkat aja, kita cuma ngandelin biobal sama bioring. Saya masih kasih makan tetrabit sama cacing kering, tapi lebih sering ke tetrabit. Cacing kering cuma kadang-kadang aja. Kalau cacing beku, saya udah nggak pernah pakai cacing beku, karena saya curiganya malah dari cacing beku itu sering jadi penyakit. Sebelumnya ikan saya sering mati. Nih, udah segini aja udah mulai nakal ikan sapu-sapunya. Kadang ngejar ikan diskus, nempel di badannya. Oke, sekian dulu. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa komen di bawah. Biasanya mereka cuma komen di video saya yang pertama, mereka nggak ngikutin video saya yang lain. Jadi mereka pertanyaannya sama semua, nggak baca komenan dari teman-teman yang lain. Kalian biasanya jawabannya udah ada semua, udah dijawab teman-teman yang lain juga, di video yang lain juga udah ada. Oke, jadi supaya kalian nggak bingung, jangan lupa bantu saya subscribe channel saya, baca deskripsi, sama mungkin kita bisa saling sharing di kolom komen. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.